menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Seni wayang beber SMA Pacet Mugi Jaya. Pratonggo cerita wayang beber budaya lestario sun miwiti andalang pinarungko pratonggo cerita wayang beber budaya lestario. Diceritakan Raden Panji Remung Mangunjoyo yang terkenal akan kebodohannya. Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan lantaran berhasil mempersunting putri dari kerajaan Kediri yang terkenal akan parasnya yang rupawan. Tidak hanya terkenal akan parasnya, namun istri yang berhasil dipersuntingnya ini dikenal sebagai orang yang mempunyai pemikiran akan filosofi hidup yang tidak disangka oleh banyak orang. Dia adalah Dewi Chandra Kirana. Pada suatu pagi yang cerah di aula kerajaan Jenggala tampak ramai. Raden Panji Asmorobangun yang sedang dilanda rasa kasmaran menghiraukan ramainya suasana di aula dan lebih memilih fokus kepada sang permaisuri dan berbincang-bincang dengannya. Dewi, pagi ini kau sungguh menawan. Semua orang yang ada di aula terdiam mendengar pujian dari Raden Panji Asmorobangun. Dewi Chandra Kirana merasa tersipu malu karena mendengar banyak ledekan dari para dayang. Apa kau yakin kalau pujian itu hanya kau ucapkan padaku saja? Tentu, mau siapa lagi memang yang mau kupuji dan kucinta selain dirimu? Memangnya seberapa besar cintamu padaku? Raden Panji merasa kebingungan. Mengapa tiba-tiba istrinya menanyakan masalah cinta? Entah apa yang dipikirkan Raden Panji untuk menjawab pertanyaan istrinya. Karena pertanyaan ini sungguh aneh, apalagi mereka baru saja menikah. Raden Panji memutuskan untuk diam saja, dan Dewi Chandra Kirana memutuskan untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Cintaku padamu, sayang, hanya sampai seujung kuku saja. Hah? Apa maksudmu? Aku gak ngerti sama sekali. Ah, kau ini, gitu aja gak ngerti. Maksudnya gini loh, kuku biarpun dipotong berapa kali selama orang masih hidup, pasti tumbuh lagi. Begitupun cintaku padamu yang tak ada habisnya.
Raden Panji melamun setelah mendengar apa yang dikatakan istrinya itu. Melamun memikirkan bagaimana bisa istrinya berpikiran seperti itu. Raden Panji merasa ilmu yang dimiliki Dewi Candrakirana sungguh besar dan jauh melampaui ilmu yang dimilikinya. Dengan begitu, Raden Panji memutuskan untuk memperdalam ilmunya dengan bertapa. Namun, Dewi Candrakirana tidak boleh tahu kalau ia akan bertapa, agar istrinya tidak merasa tersinggung. Aku akan pergi bertapa, jaga kerajaan ini selagi aku bertapa. Baik, Yang Mulia. Raden Panji memerintahkan kepada Patih agar semua abdi kerajaan merahasiakan kepergiannya dari Dewi Candrakirana. Semua itu dilakukan agar istrinya tidak khawatir dengannya. Akhirnya, Raden Panji bergegas pergi dari kerajaan tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah kepergian Raden Panji dari kerajaan, beberapa waktu kemudian Dewi Candrakirana pun sudah lama tidak melihat Panji. Ia pun mulai mencari ke setiap sudut kerajaan di mana Raden Panji berada. Namun, dia tidak menemukan di mana Raden Panji. Dewi Candrakirana memutuskan untuk bertanya kepada para dayang dan Bancak maupun Doyok. Dia mengumpulkan seluruh abdi kerajaan untuk bertanya di manakah Panji berada. Semua abdi menggelengkan kepalanya karena mereka telah mendapat perintah untuk menyembunyikan keberadaannya. Mereka tidak berani membocorkannya. Dewi Candrakirana merasa kecewa karena tidak menemukan keberadaan Raden Panji. Ia memutuskan untuk kembali ke kerajaan Kediri. Dan sampainya di kerajaan Kediri, dia membuat sayembara, di mana sayembara itu hanya bisa dimenangkan oleh Raden Panji. Perjalanan Raden Panji mencari tempat yang cocok untuk bertapa. Ia bertemu dengan seorang kakek tua. Ia adalah Ki Joko Pinter. Hai anak muda, sedang apa kau di sini? Bukan urusanmu kakek tua. Peduli apa denganku? Kau Mangunjoyo kan? Raja dari Jenggala yang terkenal akan kebodohannya, tetapi berhasil mempersunting Dewi Cantik dari Kediri. Tahu apa kau tentang aku? Berani-beraninya kau mengatai aku bodoh. Kebodohanmu benar-benar terlihat dari tutur katamu serta perilakumu. Di saat semua orang sedang mencariku, kau malah tidak tahu siapa diriku.
Aku adalah Ki Joko Pinter. Panji mulai merasa familiar dengan nama Ki Joko Pinter. Ia pun mulai ingat akan kabar burung mengenai kemampuan yang dimiliki oleh kakek tua tersebut akan ilmunya. Setelah ia ingat bahwa orang yang di depannya ini adalah seorang yang berilmu tinggi, dengan sedikit gengsi ia mulai meminta petunjuk. Bagaimana cara mendapatkan ilmu agar kemampuannya meningkat? Pergilah ke Arjuno, carilah Candi Ceto, dan rapalkan mantra ini. Ki Joko Pinter memberikan Panji selembar kertas berisi sebuah mantra. Setelah mendapat kertas tersebut, Panji memutuskan untuk mengikuti perintah dari Ki Joko Pinter. Setelah sampai di Gunung Arjuno dan menempatkan lantak Candi Ceto, ia pun mempersiapkan diri untuk bertapa dan mulai merapalkan mantra yang telah diberikan oleh Ki Joko Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Sir eling cadening urip, iya insun sacadening urip. Sira sacadening Allah, iya insun sacadening Allah, yakni wujud iku cadening Allah. Sir iku Rasulullah, pangucap iku Allah. Jasad Allah, badan putih tanpa getih, sir Allah, rasa Allah. Sir rasa cadening Allah, iya insun cadening Allah. Setelah berulang kali Panji merapalkan mantra tersebut, Raden Panji merasa ada cahaya yang menyilaukan matanya. Setelah mencari tahu dari mana asal cahaya yang menyilaukan matanya itu, ia pun menemukan bahwa cahaya itu seperti berasal dari balik air terjun. Maka, untuk memuaskan rasa penasarannya, Raden Panji mendekati air terjun. Cahaya apa itu? Setelah ia sampai di dekat air terjun, cahayanya semakin terang, sehingga Raden Panji mencoba untuk memasukinya. Dan ketika melewati cahaya tersebut, sampailah Raden Panji di suatu tempat yang sangat asing baginya. Kemudian Raden Panji menghampiri seseorang yang sangat menarik sekali baginya. Maaf, bolehkah saya bertanya? Nani? Hah? Nani? Nani apa? Taraemon, karewa nani ya hanashite iru no desu ka? Mahau no pochi kara suru o soridasana karebana yo desu. So. Kemudian muncullah alat yang dikeluarkan oleh Doraemon dari kantong ajaibnya. Nobita pun bertanya, Sono dogo Doraemon no namae wa nan desu ka? Kore wa honyakusha toshite yokudatsu kanyakuza zori desu. Kalian sedang membicarakan apa? Kita sedang mencari alat penerjemah agar kita bisa mengetahui apa yang kamu bicarakan. Ini di mana ya? Ini negara Sakura, Jepang. Terima kasih sudah memberitahuku. Kau ini sebenarnya kucing apa musang? Ngawur. Dia ini robot yang berasal dari abad ke-22. Sudah, jangan bertanya lagi. Kamu mau kemana memangnya? Aku di sini ingin memperdalam ilmuku. Tetapi aku tidak tahu tempat mana yang tepat untuk berkeluar ilmuku. Sepertinya kami bisa membantumu. Doraemon, cepat keluarkan pintu kemana saja untuk mengantarnya. Doraemon kemudian mengeluarkan pintu kemana saja dan langsung menggandeng Nobita dan juga Panji untuk memasuki pintu tersebut. Tidak lama mereka sampai di tempat yang dimaksudkan Nobita. Setelah itu, Raden Panji melihat banyak orang yang sedang baris berbaris sambil mengenakan sebuah kostum yang menarik perhatiannya. Doraemon dan Nobita pamit untuk pergi. Raden Panji pun memutuskan untuk mendekat ke tempat perkumpulan tersebut. Setelah ia sampai, beberapa orang dari tempat itu menghampiri Raden Panji. Kau ini siapa? Dari mana kau ini? Kau terlihat berbeda. Sejak kapan kau di sini? Apakah kau mata-mata dari negeri seberang? Berani-beraninya kau menampakkan diri di sini? Setelah melihat ketulusan Panji, mereka pun memutuskan untuk mengajak Panji menemui sensei mereka untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Setelah mereka sampai di tempat yang biasa mereka gunakan untuk berlatih, mereka pun mulai mendekati sang guru untuk mencari solusi.
Sensei. Ya, ada apa? Raden Panji pun menjawab pertanyaan Sensei dan menceritakan awal mula ia berada di sini dan dapat bertemu dengan Sensei. Sambil mencari solusinya, lebih baik kalau kau ikut kami saja berlatih di sini. Setelah Raden Panji bergabung, latihan pun mulai dijalankan kembali. Sebelum itu, pelatihan pertama yang dilakukan adalah pelatihan survival. Jadi, untuk pelatihan ini, kalian harus bisa bertahan hidup di alam liar tanpa perbekalan makan dan minum. Raden Panji mengikutinya hingga pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan doper atau latihan merangkak di tanah dengan membawa senjata. Semua latihan diikuti Raden Panji dengan penuh semangat. Akhirnya, setelah sekian lama mengikuti pelatihan, ia merasa mampu mengendalikan portal. Namun sayangnya, ia masih belum berhasil mengendalikannya. Hingga ia mulai menyerah dan meragukan kemampuan yang ia miliki. Dalang, Nggih, napa Mbak E? piye? Aman apa mboten? Niki pun rada keringgingan sikile, pondang satset mawon. Mas Bima, lanjut napa mboten? Panggah dilayani no Mas Teh. Syukur bisa nyawan gunung desa dadi raja. Pada lara lapang. Dasar tidak berguna. Begini saja aku tidak bisa. Ada apa dengan diriku ini? Bagaimana aku bisa pantas bersanding dengan Chandra Kirana jika mengendalikan portal saja aku tidak bisa? Ucap Panji bermonolog. Namun di tengah monolognya, tanpa ia sadari, sang sensei tengah mendengar keluh kesahnya. Sensei pun menghampiri Panji yang sedang merenungi kemampuan yang ia miliki. Ada apa Panji? Sepertinya ada masalah. Tidak Sensei, aku hanya sedang merenungi kemampuan yang aku miliki. Sudah 15 hari aku ikut berlatih. Tapi sepertinya kemampuanku tidak mengalami perubahan yang signifikan. Panji, ingatlah kalimatku ini. Gunakan apa yang telah kamu alami sebagai bahan bakar. Percayalah pada diri sendiri. Because if you believe in yourself, you're gonna be unstoppable. Setelah mendengar ucapan sang sensei, ia pun mulai menginterpretasi petuah yang telah sensei berikan padanya.
dan memutuskan untuk kembali mengikuti pelatihan dengan terus mencoba dan mencari cara untuk bisa mengendalikan portal. 15 hari kemudian, Panji akhirnya berhasil menemukan cara untuk mengendalikan portal, yakni dengan percaya akan kemampuan yang ia miliki. Ia pun memutuskan untuk pamit kepada sang guru dan kembali ke masa kerajaan untuk menemui sang permaisuri. Sensei, terima kasih Sensei atas semua yang telah engkau berikan padaku. Entah bagaimana nasibku jika aku tidak berjumpa denganmu. Aku telah memutuskan akan kembali ke kerajaanku dan menemui istriku tercinta, juga membuktikan padanya bahwa aku telah pantas untuk bersanding dengannya. Baiklah Panji, pulanglah. Kembalilah ke tempat yang memang seharusnya dirimu berada. Ingatlah kalimatku ini, bergeraklah secepat angin, kuatlah sekuat batu, menyeranglah seperti api dan diamlah seperti gunung. Juga jika suatu saat kau harus berperang, ingatlah bahwa strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Jangan pernah takut akan kekalahan, karena di tengah kekacauan pasti ada harapan. Selalu cobalah untuk mengenal lawan, juga mengenal diri sendiri. Karena jika kau berhasil melakukannya, kau tak perlu takut akan hasil dari 1000 peperangan sekaligus. Baiklah Sensei, aku akan ingat selalu semua yang telah engkau berikan padaku. Ja, matane, matane, mantapu jiwa. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kemanusiaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta? Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit, siap kala diriku hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Oh, salahku juga karena jatuh cinta Insan seperti dirimu, sanggun bidadari. Seharusnya ku cerminkan dirimu sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Setelah sampai di Kediri, Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi di Senggalah kepada sang ayah. Lalu Raja Kediri Lembu Amijaya memberikan saran kepada sang putri untuk mengadakan sayembara, di mana sayembara tersebut hanya dapat dimenangkan oleh seorang yang berilmu tinggi. Tak lama setelah itu, Kerajaan Kediri menyampaikan pengumuman kepada para raja-raja tentang sayembara tersebut. Hingga pengumuman tersebut terdengar oleh Resi Boyongaking dan langsung disampaikan kepada Prabu Kelana mengenai sayembara
di mana yang bisa memenangkannya dapat mempersunting Dewi Chandra Kirana. Sendika dawuh Paduka. Ada apa Resi? Hamba mendengar bahwa Raja Lembu Amijoyo menyelenggarakan sebuah sembara, di mana yang berhasil memenangkan sembara tersebut, ia dapat mempersunting putri semata wayangnya yang bernama Dewi Chandra Kirana. Bukankah Chandra Kirana sudah menikah dengan Remeng Mangunjoyo? Hamba kurang tahu Paduka, tapi ini kesempatan bagus untuk Anda mendapatkan Chandra Kirana. Engkau yang ikut sayembara itu untukku. Resi Puyung Akeng tampak berpikir mengenai utusan sang Paduka. Setelah berpikir panjang, Resi Puyung Akeng bersedia untuk menjalankan perintah dari Prabu Kelana. Setelah Raden Panji keluar portal, ia mulai melakukan perjalanan ke kerajaan Kediri. Tetapi Raden Panji kembali nama yang berbeda, yaitu Resi Remeng Mangunjoyo. Hari sayembara yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua raja dari berbagai kerajaan bersiap-siap untuk mengikuti sayembara yang sebentar lagi akan dimulai. Rintangan yang dihadapi dalam sayembara adalah melewati seutas tali yang membentang di tengah Sungai Berantas. Para raja mulai melewati seutas tali, namun tidak ada yang berhasil melewati dan berakhir tenggelam di sungai. Melihat banyaknya raja-raja yang gagal melintasi titian tali, Panca menawarkan kepada siapa saja yang ingin mengikuti sayembara. Muncullah Resi Puyung Akeng dari tengah-tengah kerumunan masyarakat dan mulai melintasi titian tali, hingga tiba giliran Resi Puyung Akeng untuk melewati seutas tali itu. Aku harus berhasil demi Paduka. Melihat kemunculan Resi Puyung Akeng, Panca mulai khawatir Resi Puyung Akeng akan berhasil bisa melintasi titian tali. Karena ia tahu Resi Puyung Akeng adalah kaki tangan Kelana, di mana ia adalah raja paling kejam di Pulau Jawa. Dan Resi Puyung Akeng itu sendiri adalah salah satu resi hebat di Pulau Jawa. Di tengah kekhawatirannya, muncullah Raden Panji dari tengah kerumunan masyarakat. Hing wayahe so
perjalanan menuju kerajaan Kediri. Ia bertemu dengan kerumunan rakyat yang sedang membicarakan suatu hal. Tapi, setelah Raden Panji mendengar Dema Dewi Chandra Kirana disebut, ia pun mulai penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Ia pun menguping pembicaraan masyarakat mengenai sayembara yang diadakan Raja Kediri dan langsung bergegas menuju kerajaan Kediri. Setelah tiba di istana, ia melihat Puyung Ngakeng tengah melintasi titian tali dan ia sudah hampir berhasil melintasi titian. Melihat hal itu terjadi, ia tidak akan membiarkan Resi Puyung Ngakeng berhasil memenangkan sayembara dan membiarkannya menikahi Chandra Kirana. Ia pun mulai mengejarnya dari belakang hingga mengganggu konsentrasi Resi Puyung Ngakeng. Di tengah perjalanan Resi Puyung Ngakeng menyeberangi sungai di atas seutas tali yang dibentangkan. Saat hampir sampai di garis finish, ia tertegun melihat munculnya Raden Panji yang tengah mengejarnya dari belakang. Hei, Puyung Ngakeng! Hah, siapa kau? Bagaimana kau bisa muncul? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang pasti, aku takkan membiarkanmu merebut istriku. Hah, istri? Apakah kau Asmoro Bangun? Akhirnya kau tahu siapa sejatiku. Cih, Asmoro Bangun. Raja yang terkenal akan kebodohannya. Bagaimana bisa kau mengalahkanku? Mungkin aku akui kalau aku dulu bodoh. Tapi kali ini takkan kubiarkan siapapun merebut istriku. Akhirnya Raden Panji mengeluarkan kekuatannya hingga Resi Puyung Ngakeng mulai kehilangan fokus dan keseimbangannya hingga kakinya goyah dan terjatuh tercebus ke sungai Berantas. Gagallah misi Resi Puyung Ngakeng. Resi Puyung Ngakeng kembali dengan tangan kosong ke kerajaan Prabu Kelana. Prabu Kelana yang melihatnya sangat murka dengan suruhannya. Karena rasa kekecewaan itu, Prabu Kelana langsung menyerang kerajaan Kediri. Di sisi lain, Raden Panji yang telah memenangkan sayembara segera memboyong Dewi Chandra Kirana kembali ke Jenggala. Namun, di tengah perjalanan, Raden Panji segera membuka portal karena melihat pasukan Prabu Kelana yang akan mengejarnya. Namun, belum sempat terkejar, portal mulai meredup. Prabu Kelana terkejut melihat portal yang merebut. Ia merasa geram dan teringat akan kekalahan Resi dalam sayembara itu. Puyung Ngakeng, cepat kau hadapanku! Karena kekalahanmu, aku yang rugi. Tiba-tiba Prabu Kelana menebas kepala Resi Puyung Ngakeng dengan kejamnya. Semua orang yang berada di situ terkejut bukan main. Namun Prabu Kelana memerintahkan pasukannya segera memboksi portal, menyusul Raden Panji. Rembulan ning wangi tansah nyeseni indah paras manis esem lan guyumu dina maring paten kan bisa nglaleke yakti kang mas ora ono
berhasil memasuki portal. Lalu seseorang menariknya dan merasa tidak asing dengan suara itu. Ketika ia mengecek ke arah datangnya suara, dugaannya benar bahwa itu adalah suara Prabu Klana. Ia pun terkejut dengan keberadaan Prabu Klana yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Hei, Panji, tidak semudah itu kau bisa kabur dariku. Bagaimana bisa kau sampai di sini? Itu tidak penting. Yang jelas kau tidak akan bisa kabur dariku lagi. Prabu Klana mulai menyerang Raden Panji secara tiba-tiba. Karena Raden Panji belum siap menerima serangan dari Prabu Klana, ia pun tersungkur di tanah. Raden Panji merasa panik dan menyuruh Dewi Chandrakirana untuk bersembunyi agar terhindar dari Prabu Klana. Melihat Raden Panji tersungkur, Bancak dan Doyok segera membantu Raden Panji bangun dan langsung menyerang Prabu Klana. Pertarungan sengit pun terjadi pada saat Prabu Klana mulai kewalahan menghadapi serangan pasukan Raden Panji. Tiba-tiba datanglah sosok makhluk berpasukan ular yang membantu Prabu Klana menyerang pasukan Raden Panji. Melihat sang Prabu kewalahan menghadapi 3 orang sekaligus, ia pun memutuskan untuk menyerang Bancak dan juga Doyok. Keadaan pun terbalik di mana pasukan Raden Panji kewalahan. Di sela-sela pertarungan, Prabu Klana bertanya mengenai siapa dia sebenarnya. Siapa kau sebenarnya? Apa tujuan membantuku? Sendika dawuh Paduka, hamba ini abdimu. Jangan asal bicara kau. Benar Paduka, hamba ini roh dari Puyungaking dan menjelma menjadi Wewe Putih. Prabu Klana tercengang mendengar penuturan Wewe Putih. Melihat ada celah untuk membunuh Prabu Klana, Bancak dan Doyok langsung melancarkan serangan. Namun Wewe Putih menyadari pergerakan mereka berdua. Sebelum serangan mereka sampai ke Prabu Klana, Wewe Putih lebih dulu menyerang Bancak dan Doyok. Serangan Wewe Putih sangat bertubi-tubi, hingga Bancak dan Doyok kelelahan menangkis serangan. Namun di saat situasi sedang lengah, ia pun mengeluarkan ular dari tubuhnya yang segera melilit tubuh Doyok, membuat Doyok tak bisa bergerak sama sekali. Melihat Doyok yang sudah tidak bisa berkutik lagi, ia pun menyerang secara bertubi-tubi hingga membuat Doyok sekarat terkapar di atas tanah. Di tengah pertarungan sengit antara Raden Panji dengan Klana, Raden Panji yang melihat Doyok terbunuh di depan matanya sendiri langsung terduduk di tanah. Ia merasa gagal karena tidak bisa melindungi abdi yang setia padanya. Hal ini membuat Raden Panji mulai kehilangan fokus dan membuat serangan yang ia luncurkan kepada Klana selalu meleset dan tidak tepat sasaran. Melihat kesempatan tersebut, Prabu Klana tanpa pikir panjang langsung menyerang Raden Panji yang membuat Raden Panji mulai kehilangan energi. Dari kejauhan, Bancak yang melihat kawannya diserang secara beringas langsung menghampiri Doyok. Tak lama Raden Panji dengan tertatih-tatih juga mulai ikut menghampiri Doyok yang sudah terkapar tak berdaya akibat serangan dari Wewe Putih. Doyok, mengapa kau meninggalkanku secepat ini? Mana Doyok yang aku kenal selama ini? Bertahanlah Doyok, bertahanlah! Bangun kau Doyok, bangun! Raden Panji, cepat bantu dia. Kumohon bangunkan dia. Raden Panji, tuanku. Bancak sahabatku. Sudahlah, memang ini sudah menjadi takdirku. Setidaknya aku pergi secara terhormat dan dengan sebuah kebanggaan, karena aku mati di tengah membantu. Wahai tuanku Panji, Bancak sahabatku, ikhlaskan aku, bertahanlah demi. Jangan membuat kematianku ini sia-sia. Tuanku Panji, sahabatku Bancak, bangkitlah, selamatkan sang Dewi. Jangan sampai Klana dan Wewe Putih berhasil merebutnya dari kalian. Mendengar perkataan Doyok tersebut,
Raden Panji mulai bangkit dari keterpurukannya dan teringat akan semua perkataan sang sensei selama ia ada di Jepang. Di mana sang sensei pernah berkata bahwa di tengah kekacauan pasti ada harapan. Di tengah sebuah ketidakberdayaan pasti ada hal baik yang dapat diambil. Sang sensei juga menyuruhnya agar selalu mencoba untuk mengenal lawan, juga mengenal potensi diri sendiri. Panca, bangkitlah, bertahanlah demi Toyo. Jangan membuat semua pengorbanannya selama ini menjadi sia-sia. Buktikan padanya bahwa tanpa bantuannya sekalipun kau bisa mengalahkan Wewe Putih. Balaskan kematian Toyo dengan balasan yang setimpal pula. Mendengar hal tersebut, Bancak mulai bangkit dari keterpurukannya dan mulai mengumpulkan energi untuk membalas kematian sang kawan kepada Wewe Putih. Di tengah perjalanan Wewe Putih menghampiri Candrakirana. Tanpa ia sadari, Bancak mulai menyerangnya dari belakang yang membuat keseimbangannya mulai hilang. Melihat kesempatan tersebut, Bancak tanpa menunggu lama langsung menyerang Wewe Putih secara beringas. Bahkan semua serangan yang diluncurkan oleh Wewe Putih berhasil dihindarinya. Melihat dirinya mulai kalah, Wewe Putih dengan kekuatan rohnya pun langsung hilang sekejap mata. Mengetahui Wewe Putih pergi meninggalkannya, Prabu Kelana tanpa pikir panjang menarik paksa Candrakirana dari tempat persembunyiannya. Hal tersebut membuat Raden Panji dan Bancak sontak menoleh ke arah Dewi Candrakirana. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, Bancak mulai berlari ke arah Candrakirana. Raden Panji pun mulai tersulut emosi. Kurang ajar kau Kelana! Berani-beraninya kau menyentuh istriku! Lihatlah pembalasanku! Raden Panji mulai mengumpulkan semua kekuatan yang dimilikinya. Dan secara tiba-tiba, ia berubah menjadi rubah berekor 9. Bagaimana bisa? Di tengah keterkejutannya, Raden Panji pun tanpa pikir panjang langsung menyerang Prabu Kelana. Pertarungan sengit pun mulai terjadi antara Raden Panji dan Prabu Kelana. Ya, 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 Tanpa belas kasih sedikit pun Panji secara beringas menyerang Prabu Kelana yang membuat energi Prabu Kelana terkuras habis. Di saat Prabu Kelana ingin bangkit dari kekalahannya, tanpa pikir panjang, Panji langsung memberikan serangan untuk terakhir kalinya. Musnahlah kau Kelana! Ya! Serangan tersebut berhasil membuat Prabu Kelana kehilangan nyawa secara mengenaskan.
Sopo katon ngawe-awe prayogane baci bali wae dene seso-eso dumandang nyambut gawe. Demikianlah penampilan dari kelas 12 MIPA 1. Atas nama perwakilan kelas 12 MIPA 1, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menampilkan wayang beber kali ini kami masih banyak kekurangan dan kekilafan. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Arif Setiawan, guru seni budaya yang sangat kami cintai, juga Ibu Wali kelas kami, Ibu Treneng Wardiasih yang telah memberikan semangat dan support kepada kami. Juga kepada Bapak Susroyono, kami sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau telah mendampingi kami dari awal hingga wayang beber ini dimulai. Dan khususnya untuk seluruh kelas 12 MIPA 1 yang telah meluangkan energi, waktu dan pikirannya untuk menyukseskan acara kali ini. Semoga wayang beber SMAN 1 Pacet tetap jaya dan tetap lestari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.